Selamat malam. Jadi hari ini kita akan membahas tentang seri membaca textbook dari Guyton dan Hall bab 46 tentang organisasi sistem saraf, fungsi dasar sinaps dan neurotransmitter. Jadi di sini ada 3 yang dibahas: saraf paling sederhana, sinaps dan neurotransmitter. Jadi kalau untuk dari textbooknya sendiri saya mau menunjukkan dia di bagian yang ini. Dia yang paling pertama membahas tentang bagaimana saraf itu dideskripsikan dari sel neuronal paling sederhana, bagaimana sensorik dan motorik secara sederhana, lalu ada sinaps, dan juga tentang neurotransmitter di sistem ini. Jadi semisal ada GABA, ada acetylcholine, norepinefrin, dan sebagainya. Jadi kalau di Guyton, dia agak beda dengan beberapa textbook yang lain. Misal, saya ambil contoh di Sherwood. Di Sherwood itu, untuk membahas tentang saraf, seingat saya ya, itu ada satu bab di awal dia bahas tentang potensial aksi dan sebagainya. Lalu ditambah antara 2-3 bab tentang saraf. Jadi overall kalau tidak saya salah itu antara 3-4 bab. Beda dengan Guyton. Di Guyton ini ada yang di awal-awal tentang saraf dan juga tentang muscle, lalu ditambah dengan tentang saraf ini ada 17. Dan 17 ini dibagi dalam 3 unit. Ada unit 9, ada unit 10, dan ada unit 11. Apa bedanya? Kalau di unit 9, dia mainannya di saraf secara sederhana, pengenalan dan sebagainya. Di 10, dia mainannya tentang indera. Ada yang mata, ada yang telinga, ada yang kulit, seperti itu. Baru yang 11 ini, itu yang dia lebih agak tinggi. Bisa fungsi luhur, bisa tentang bagaimana CSF itu bersirkulasi, dan sebagainya. Intinya, kita akan memulai dari yang paling sederhana terlebih dahulu. Jadi memang yang seperti saya sampaikan tadi di awal, ada di bagian saraf, paling sederhana, sinaps, dan neurotransmitter dan teman-temannya. Lalu di akhir nanti kita akan ada latihan soal. Jadi awalnya kalau dari saya pribadi ada semacam introspeksi diri ya, ketika saya akan memulai tentang review bab 46 ini. Awalnya saya kira memulai dari hal yang paling sederhana itu membosankan. Dalam artian, saya belajar sinaps lagi, saya belajar neurotransmitter, saya belajar potensial aksi. Bagi saya itu sedikit banyak mengulang memang apa yang saya pelajari di SMA dan apa yang saya pelajari ketika di kuliah. Cuma ternyata ketika saya mencari S2 dan saya pas itu mencari Cambridge Neuroscience MSc, dan ketika saya buka ternyata labnya itu sangat diverse. Jadi neuroscience itu dia bisa di pendekatan secara sosial, secara linguistik, secara psikososial, psikiatri. Ada juga yang mendekatkan pendekatannya secara seluler dan mikro, secara molekular. Jadi ada yang membahas tentang neuron, dan ada yang membahas tentang sinaps. Jadi ada lab khusus yang membahas tentang sinaps. Nah, awalnya kan saya kira sinaps ini kan sangat sederhana ya, kayak dia kan cuma eksitatorik, inhibitorik, atau apa sih gitu. Ternyata ada labnya sendiri dan penelitiannya sudah level PhD dan segala macamnya, dan ini membukakan mata bagi saya bahwa ternyata yang sederhana itu bisa dibahas sedalam itu, seperti itu. Jadi saya rasa pembahasan yang sederhana-sederhana ini mungkin adalah bekal bagi saya dan mungkin teman-teman juga untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, seperti itu untuk intermezzonya. Jadi untuk dari yang pertama kita berangkat dari basics, basic atau brick by bricknya. Kenapa? Karena ini ada sejarah yang menurut saya menarik. Kita kembali ke mungkin 200 tahun yang lalu ya. Kalau zaman sekarang kan kita dididik dengan ChatGPT, Gemini, dan sebagainya. Dalam artian informasi itu sangat gampang dan mungkin mudah untuk melakukan sebuah eksperimen atau apapun dengan kecanggihan alat yang sekarang. Zaman dulu, orang tuh sudah percaya tentang sel. Cuma problemnya adalah
mereka menemukan sebuah paradoks ketika mereka membedah mayat manusia dan membedah terutama tentang sarafnya. Mereka kebingungan karena apa? Karena mereka melihat mereka itu saraf itu seperti kabel dan mereka bingung apakah teori sel ini juga berlaku di saraf seperti itu. Karena sulit diamati, misal kayak diambil sampel, dilihat di mikroskop pada zamannya, itu mungkin tidak terlihat ya basic buildingnya, basic blocknya bagaimana. Akhirnya ilmuwan sekitar tahun 1700 sampai 1000 tahun 800-an itu berpikir bahwa saraf ini adalah kabel atau mungkin bahasa ilmiahnya adalah retikuler. Adalah sesuatu yang dibentuk dari kabel dan tidak ada selnya sama sekali. Namun, di akhir tahun 1800-an, ada ilmuwan Kajal namanya. Itu orang yang sama dengan yang dinamain sel Kajal di jantung ya. Itu menemukan dengan teknologi staining dan mikroskop yang lebih tinggi, ternyata tubuh kita itu disusun oleh suatu building block paling kecil yang namanya neuron, seperti itu. Jadi memang kita sudah diajari di SMA, itu kayak, oh ya ini ada dendrit, ada soma, ada akson seperti itu. Tapi proses menemukan ini tuh saya bisa bilang ini 200 tahun menemukan hal ini. Cuma kita karena adalah orang-orang berprivilege yang mungkin kita belajar mungkin cuma 5 menit pakai textbook di SMA, kita sudah merangkum apa yang orang-orang pikirkan selama 200 tahun seperti itu. Untuk bagian selanjutnya adalah sesimpel apa bagian dari sel saraf. Jadi mungkin kita sudah review ulang kalau semisal saraf itu gambaran sangat simpelnya adalah dimulai dari sensorik, lalu ada processing unit, kita sebut mungkin sistem saraf ya, sistem saraf atau pusat SSP. Akhirnya lalu ada di efektor. Nah, atau motorik. Kita emphasize di sensorik ini, kita memang akan menerima dari banyak sensor. Entah sensor yang nanti akan di unit 10 kita akan belajar unit taktil, unit yang mendeteksi adanya regangan di otot, ada unit dari mata, ada unit dari telinga, sampai nanti akan diantarkan. Diantarkan kemana? Diantarkan ke satu bisa di medula spinalis. Medula spinalis. Lalu juga nanti di bagian medulla oblongata di sini tuh nanti ada yang namanya substansia retikuler. Itu salah satu processing unitnya. Lalu juga nanti ada masuk juga ke cerebellum, ada juga sampai ke talamus, sampai akhirnya nanti diproses di bagian korteks di bagian atas seperti itu. Untuk dari fungsi motorik di sini, kalau untuk di bab ini memang dia tidak dijelaskan secara detail. Setahu saya dan seingat saya, untuk pembahasan tentang motorik ataupun juga otonom, yang traktus atau apa itu, dia di bab 50-an akhir sampai bab 61 kalau nggak salah. Jadi, kita sementara akan membahas secara simple. Jadi, memang nanti untuk dari motorik, ketika sudah ada processing dari korteks, dia akan nanti turun sampai ke medulla oblongata, atau juga nanti ada koordinasi dengan cerebellum dan sebagainya, sampai akhirnya nanti di relay ke efektor seperti itu. Apakah fungsinya hanya motorik saja? Kalau saya lihat di sini memang tidak. Jadi yang pertama berhubungan dengan otot-otot yang bisa kita gerakkan, skeletal muscle. Lalu juga ada otot yang involuntary dari smooth muscle, dan juga ada secretion dari kelenjar-kelenjar yang eksokrin dan endokrin seperti itu. Lalu ada satu fungsi dari otak yang sempat dibahas di sini, itu adalah fungsi integratif. Apa maksudnya fungsi integratif? Jadi fungsi integratif itu menghubungkan antara input yang didapatkan dari sensorik dan input yang dikeluarkan dari motorik. Apa contohnya? Jadi kalau semisal dari sensorik ini, mungkin ketika kita menggunakan baju atau menggunakan kaos kaki, secara logika itu kan dia akan merangsang untuk potensial aksi di reseptor-reseptor dan sensor-sensor di kulit kan.
Namun karena dia terus-terusan aktif, 99% tubuh akhirnya ignore. Otak lebih tepatnya. Otak akan ignore dan pada akhirnya memang yang diteruskan ke motorik itu tidak semua yang diteruskan dari sensorik seperti itu. Itu konsep yang diterangkan di bab ini. Lalu juga begitu juga dengan refleks. Nanti ada suatu input yang memang mungkin sangat kecil, misalnya kayak api ya. Tapi tubuh akan mengeluarkan respon motorik yang sangat besar, seperti melepaskan tangan dari tungku seperti itu. Itu adalah fungsi integratif yang ada di dalam otak. Selanjutnya kita bahas tentang yang bagian kedua, yakni sinaps. Jadi kalau di pembahasan di sini dimulai langsung dari pengambilan contoh bahwa informasi itu disampaikan kalau misalnya di central nervous system itu dengan aksi potensial. Ini sudah disebutkan di bab potensial aksi, dan ini nanti potensial aksi ini akan disampaikan lewat sinaps. Sinaps itu atau antar neuron seperti itu. Ada kalau di sini dijelaskan ada chemical dan electrical. Apa bedanya? Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita lihat untuk di chemical yang pertama, satu ada gapnya, synaptic cleft. Satu, terus dua, dia menggunakan neurotransmitter sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan postsinapnya. Bedanya apa dengan electrical? Electrical dia akan menggunakan langsung dengan gap junction seperti ini. Dan secara fisik, secara gapnya dia juga sangat kecil ya. Dan kalau saya cari di luar guidance, biasanya ini disebut responnya adalah immediate, langsung. Sedangkan kalau di chemical dia biasanya ada beberapa detik, beberapa milisecond untuk proses perpindahan dari neurotransmitter sampai diterima oleh reseptor, sampai nantinya akan ada respon yang bersangkutan dari postsinapnya. Lalu ada satu hal lagi adalah bahwa untuk dari chemical synapse ini kan sebelumnya berangkat dari akson seperti itu. Dari akson sampai akhirnya di end terminal ini. Biasanya kalau untuk dari chemical, karena dia dihantarkan oleh aksi potensial, jadi karena setelah misalnya ini lewat sini, di sini maka akan ada resting, periode resting dan refraktornya, sehingga unlikely untuk bisa kembali aksi potensialnya ke atas. Jadi bisa dikatakan ini selalu searah. Sedangkan untuk electrical synapse itu dia selalu dia tergantung dengan sumbernya. Jadi misal kalau sumbernya dari sini dia akan ke sini, kalau misalnya sumbernya dari sini dia akan ke sini, seperti itu. Dan sebenarnya ini tempatnya di mana? Kalau untuk dari electrical synapse ini sebenarnya dia minoritas. Mayoritas kalau di otak itu dia disusun oleh chemical synapse seperti itu. Electrical synapse ini setahu saya biasanya untuk regulatory seperti itu. Setelah pembahasan tentang sinaps, kita ada lanjut langsung ke textbooknya. Jadi untuk dari textbooknya sendiri, karena untuk konsep-konsep yang sebelumnya simple ya, mungkin jadi bisa dipadatkan di PowerPoint. Sekarang kita langsung loncat ke di sininya bagaimana di textbooknya aslinya. Jadi kalau untuk dari anatominya sendiri, kalau dari sinaps itu sebenarnya ada banyak. Cuma kalau di khususnya di segmen yang ini sampai tulisan berparagraf-paragraf ke bawah, dia mainly mendeskripsikan anterior motor neuron. Padahal sebenarnya dia itu contohnya dari sinaps itu ada banyak kalau saya contohkan ya. Jadi ada yang khusus misalnya biasanya hanya ditemukan di bagian hipotalamus, hipokampus dan sebagainya. Misalnya itu yang piramidal. Terus ada yang biasanya ditemukannya di sensorik seperti itu, yang bipolar dan unipolar. Belum lagi nanti perbedaan secara luas penampang dari aksonnya. Ini nanti ada di bab-bab selanjutnya yang serabut C, serabut alfa dan sebagainya. Kalau untuk dari sini sebenarnya dia sangat simpel. Dia nggak sebanyak itu untuk penjabarannya. Jadi dia menyatakan bahwa oke, jadi ini kan kita seperti yang sudah kita pernah jelaskan kan, di sini adalah dendrit, ini bagiannya yang soma, dan ini akson dan seterusnya. Untuk di dendrit sendiri, untuk
button knobnya di sini tuh ada 200 ribuan kalau kata textbooknya, dan ada sekitar 5-20%-an yang nempelnya langsung di soma, tapi sisanya berarti nempelnya di dendrit seperti itu. Itu adalah rangkuman dari yang sebanyak ini. Tadi sudah dijelaskan juga untuk dari size-nya, dari length dan dendritnya. Itu ada yang dia memang setahu saya itu ada yang cuma beberapa mili saja, namun ada juga satu sel saraf yang dia itu hitungannya senti, dan itu menurut saya sangat besar untuk ukuran saraf ya. Dan untuk selanjutnya kita melihat bahwa untuk dari apa yang khas di ujung sini dan di ujung yang di ujung aksonnya, di presinap dan postsinapnya adalah di sini karena dia chemical, dia sangat banyak cadangan mitokondria dan juga adanya kanal-kanal ion. Karena apa? Karena untuk mengeluarkan asetilkolinnya, untuk mengeluarkan neurotransmitternya itu membutuhkan satu tambahan dari energi dan juga tambahan untuk dari penggeraknya supaya neurotransmitternya bisa dikeluarkan seperti itu. Jadi untuk rangkumannya di sini ada ininya ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, ada jarak antara 200 sampai 300 Armstrong, terus untuk dari sininya juga ada mitokondria. Lalu untuk dari potensial aksinya nanti ada depolarisasi sampai mengeluarkan vesikel untuk dari sini untuk keluar seperti itu. Selanjutnya untuk dari mekanismenya bagaimana? Mekanismenya ini sebenarnya sudah sempat dibahas di bab yang sebelumnya ya, yang di membran fisiologi nerve and muscle. Ini dia mainnya di sini. Dia sangat rentan terhadap perubahan kelistrikan dari potensial aksi yang di generate dari akson ini. Ketika potensial aksinya sudah sampai ke sini, membran presinaps di sini ya, maka dia akan memicu rangkaian reaksi sampai misalnya dari Ca2+ masuk. Ca2+ nanti akan ada reaksi sampai menyebabkan synaptic vesicle-nya keluar seperti itu. Sebenarnya mengulang-ulang ini kalau saya bisa bilang yang nggak terlalu banyak yang baru. Terus untuk dari ininya, untuk dari postsinaptiknya sekarang. Postsinaptiknya itu memang setelah ini keluar, setelah dari neurotransmitternya keluar, memang akan terjadi apa? Nanti yang pertama ada sini, binding. Yang kedua ada intracellular komponen. Jadi sesimpel ini sudah ditangkap ya. Binding. Lalu ada yang meneruskan ke postsinapnya. Dan ini untuk selanjutnya apa yang dihasilkan? Ada yang pertama adanya ion channel yang berubah di sini. Jadi di sini akan ada serangkaian ion channel yang terbuka kalau semisal ini sudah nempel di sini seperti itu. Dan terus ada yang namanya second messenger. Jadi ini kan misalnya sinyalnya satu butir ya. Nah, di sini akan ada semacam kalau misalnya teman-teman dulu pas kecil main bisik-bisik antar teman jejer. Nah, fungsinya adalah ini ada satu orang nyampaikan ke belakang. Nah, dulu saya mikir, berarti buat apa dong adanya transmitter kayak gini? Kenapa harus ada apa ya, kalau istilah bahasa Indonesia menurut saya agak aneh, cara kedua ya. Saya lebih suka pakai istilah second messenger sebenarnya. Kalau dari saya baru ngeh karena penjelasan dari gambar tuh kadang tidak dijelaskan lebih. Tapi ternyata maksudnya adalah kenapa kok dia harus melalui serangkaian kaskade seperti ini, karena kaskadenya itu ternyata banyak. Jadi bayangkan ya, misalnya ini transmitternya satu. Terus ternyata pembisiknya yang di belakang ini itu ada banyak. Misalnya ini nyambung jadi dua orang. Terus ini nyambung lagi jadi 2 orang lagi. Dan ini nyambung jadi 2 orang. Dan ini seterusnya dan seterusnya. Jadi amplifikasinya itu sampai ratusan kali. Dan ini yang menurut saya kalau dari grafik-grafik seperti ini itu kan tidak kelihatannya. Ini kan kelihatannya cuma satu orang berbisik ke satu orang.
dan berbisik ke satu orang. Jadi kayak seolah-olah dampaknya itu tidak kelihatan. Padahal kalau untuk saya baru nemu ini kalau nggak salah di Guyton ya. Bukan di Sherwood. Di Sherwood apa di Campbell gitu. Itu dijelaskan bahwa ini tuh akhirnya memang ada amplifikasi seperti ini. Itu fungsinya di situ. Terus apakah keperluannya sebenarnya nanti second messenger ini ada beberapa. Kalau di Campbell itu kalau nggak salah dijelaskan ada 3 ya. Ada yang IP3, ada yang GDP, ada yang menggunakan protein G ya kalau ini, ada yang menggunakan ATP. Saya agak lupa detailnya gimana. Tapi yang jelas itu kepentingannya akan diulas di bab-bab yang lain. Karena setahu saya misalnya kayak yang IP3 ini khusus buat di mana, atau misalnya yang tirosin kinase dia biasanya di jaras yang mana atau aksis yang mana, seperti itu. Jadi memang akan ada macamnya masing-masing. Terus untuk selanjutnya, oh ya ini kurang lebih sama sebenarnya. Gambarannya ini lebih detailnya apa yang terjadi kalau semisal dari sini dilanjutkan sampai GDP. Tapi menurut saya ini bisa dibaca sendiri karena menurut saya penjelasannya di awal sudah memberikan gambaran. Ini by detailnya saja. Selanjutnya untuk dari yang kita bisa lihat di sini, untuk dari reaksinya setelah adanya, misalnya ini ada 2 akson yang saling berkoneksi ya. Kita tahu bahwa di sini akan ada neurotransmitter dan neurotransmitter. Ternyata ada perbedaan antara responnya. Jadi kalau semisal ada yang di sini memberikan sinyal positif, eksitatorik, maka di sini juga kepancing eksitatorik seperti itu. Ada semisal ada di sini neuron yang seperti ini ya. Semisal neuron ini dia inhibitorik. Ketika di sini ada eksitatorik, maka di sini jadinya inhibitorik atau mungkin responnya tidak sekuat ketika yang seperti di atasnya. Dan ternyata mekanismenya antara yang positif dan yang negatif ini berbeda. Apa bedanya? Jadi kalau untuk excitation ini sangat berkaitan dengan ini teman-teman. Kalau konsep yang teman-teman ingat tentang elektrolit. Jadi kita kembali review bahwa kalau semisal di dalam, apa yang di dalam sel, apa yang di luar sel. Misalnya di dalam sel itu adalah kalium. Kalium lebih banyak kan. Sedangkan di luar itu natrium lebih banyak, seperti itu. Sesimpel konsepnya eksitasi adalah gimana caranya di dalam ini jadi lebih banyak plusnya. Jadi gampangnya adalah kalau misalnya sodium channelnya dibuka, ya maka natriumnya akan masuk. Sehingga di sini di dalam lebih positif, lebih gampang eksitasi. Atau semisal klorida atau potasiumnya itu di blok. Kenapa? Karena di dalamnya di sini itu kan jadi lebih ini ya. Kalium jadi nggak bisa keluar, sehingga di dalam jadi lebih positif. Kalau semisal kaliumnya keluar, otomatis dia di dalamnya jadi lebih negatif kan. Jadi ini sesimpel bagaimana cara eksitasi ini dijalankan. Atau nanti ada beberapa various chains of internal metabolism. Tapi untuk dari konsep elektrolit yang paling gampang ya yang 2 ini menurut saya. Kalau inhibisi berarti sebaliknya. Jadi kalau semisal ada klorida kan di luar ya. Kalau semisal dari klorida itu dibuka, nah jadi negatively charged chloride ini dari outside ini akan masuk. Sehingga di dalamnya jadi lebih negatif kan. Atau di luar, atau misalnya kalium yang di dalam ini yang positif, itu di increase conductance-nya. Jadinya kaliumnya akan lebih keluar. Kalau misalnya ini kaliumnya keluar, otomatis di dalam jadi lebih negatif kan. Sehingga threshold untuk potensial aksi itu akan semakin sulit seperti itu. Karena ada cenderung hiperpolarisasi dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan menginjak yang terakhir ya. Poin yang terakhir itu berarti di bagian yang neurotransmitter. Untuk neurotransmitter sendiri itu sebenarnya ada banyak, dan setelah saya baca sampai bawah ini ternyata dia lumayan simple ya, dalam artian kayaknya banyak sekali yang disimplifikasi mungkin untuk karena supaya lebih gampang memahami ya. Jadi pada awalnya untuk dari neurotransmitter ini konsepnya yang satu adalah banyak. Dia ada macam-macam.
ada yang dibandingkan secara kelas, ada yang secara bahan, amino asid. Kalau di Sherwood itu dijelaskan apa maksudnya kalau yang amina ini gimana, amino asid ini gimana, mana yang dia bisa lipofilik, yang bisa melewati lipid bilayer, mana yang dia harus ditransport lewat vesicle seperti itu. Tapi ternyata ketika saya coba cari di sini dia tidak dijelaskan. Jadi oh ya, nanti mungkin kita sambung di penjelasan, mungkin ada di bab-bab selanjutnya. Lalu juga apa yang ditekankan di sini, dia ternyata maunya mendeskripsikan salah satu sifat dari salah satu neurotransmitter. Mungkin untuk mengontraskan dengan neuropeptida yang beda. Memang dua-duanya sama-sama memberikan informasi ya. Tapi di sini secara garis besar, kalau misalnya yang kecil-kecil ini, asetilkolin itu dia satu molekulan. Sedangkan kalau yang di sini itu sudah yang protein yang besar seperti itu. Dan di sini dikontraskan bahwa kalau untuk yang molekul ini dia lebih rapid dalam artian secara acting, secara apa istilahnya, kalau semisal sudah didisolusikan atau semisal apa namanya dipecahnya molekulnya itu lebih cepat kalau yang small molekul ini dibandingkan dengan yang di sini yang mungkin efeknya bisa harian, bahkan kalau untuk hormonnya yang kita tahu kan dia bisa hitungannya tahunan ya, seperti itu. Kalau untuk yang pertama pada ininya dia menekankan pada di sini asetilkolin, dia ambil contohnya ya. Jadi kalau untuk yang pertama saya ambil contoh gini. Ini kan di dendrit yang terakhir. Di ujung-ujung yang terakhir ini sebelum dia ke postsinaps, dia akan banyak sekali mitokondria. Seperti itu. Dan di sini diambil contohnya adalah asetilkolin. Kalau teman-teman tahu, asetilkolin itu adalah molekul yang dia itu terdiri dari dua komponen ya, kasarannya. Ada asetil-CoA dan kolin. Asetil-CoA itu apa? Asetil-CoA ini, nah di sini. Kalau teman-teman ingat, itu jadi kalau misalnya teman-teman ingat di sini kan ada glukosa nih, glukosa kalau di glikolisis itu kan nanti dipecah yang nanti jadi fruktosa, diubah jadi apa dari 10 stepnya glikolisis itu 10 step ya, itu kan jadi pirufat. Dari asam pirufat ini ketika dia masuk ke mitokondria dia kan diubah jadi ini kan asetil-CoA sebelum masuk siklus Krebs. Nah, asetil-CoA di sini karena sebelum siklus Krebs itu kan ada di dalam mitokondria ya. Jadi sebelum dia masuk itu dia asetil-CoA keluar dan dipertemukan dengan molekul-molekul kolin sehingga lahirlah asetilkolin. Jadi itu maksudnya jalan cerita dari paragraf sini sampai bawah. Terus asetilkolin kan keluar dan dia nanti di sini tuh ketika sudah menempel di sini tuh banyak sekali enzim. Enzimnya adalah yang kolin esterase ini. Yang apa? Yang dia akan memecah yang awalnya asetil-CoA ini ditambah dengan kolin, awalnya kan asetilkolin, dipecah lagi menjadi CoA dan kolin. Terus nanti akan dirakit lagi dirakit lagi terus jadi asetilkolin, dipecah, dipecah seperti itu. Itu jalan cerita dari paragraf ini sampai sini. Terus di sini dia itu menjelaskan teman-temannya. Jadi asetilkolin and friend. Jadi asetilkolin secara karakteristik itu apa? Secara karakteristik itu jangan ke asetilkolin dulu ya. Jadi small molekul ini sebenarnya itu menurut saya agak sulit untuk kita ambil jalan definisinya ya. Kalau misalnya kayak kita mendeskripsikan semisal Doraemon itu kan jelas ya, dia kayak dia tokoh warnanya biru punya kantong ajaib, terus dia selalu membantu Nobita. Seperti itu kan. Dia sangat gampang untuk dideskripsikan. Ternyata kalau untuk small molecule ini saya sulit menghafalnya jujur karena
dia masing-masing beda. Semisal saya ambil contoh, dia dopamin. Dopamin ini dia itu bisa eksitasi dan bisa inhibitorik, tergantung dengan tergantung dengan molekul di mana dia reseptornya diterima, antara D1 sampai D5 seperti itu. Jadi banyak syarat dan ketentuan berlakunya. Jadi sangat sulit untuk mencari kesamaan sebenarnya kalau untuk dari saya pribadi. Tapi nggak apa-apa, kita coba deskripsikan satu persatu. Kalau dari yang pertama, untuk insek dari asetilkolin itu yang jelas, satu, dia sangat luas. Diproduksinya itu di mana-mana. Kenapa? Karena ada yang cuma dia diproduksi di spinal cord. Ada yang cuma di CNS saja, di otak bagian pusat maksud saya. Nah, sedangkan kita lihat di sini ya, dia itu ada yang di motor cortex, satu. Dia ada di basal ganglia. Dia ada di neuromuscular junction. Terus ada di di autonomic nervous system. Dan ini parasimpatik juga ada. Jadi kayak dia hampir ada di seluruh tubuh, satu. Jadi kesimpulannya asetilkolin ini satu, gampangannya ya, di seluruh tubuh. Yang kedua, dia mainly itu positif. Dalam artian dia itu excitatory. Tapi setahu saya itu ada yang negatif. Negatifnya itu ada di heart dan juga di nervus 10 seperti itu, vagus ya. Jadi agak syarat dan ketentuan berlaku. Ini untuk yang asetilkolin. Bagaimana dengan norepinefrin? Kalau untuk dari norepinefrin sendiri, yang pertama itu ini. Dia ada banyak di brainstem dan hipotalamus. Jadi dia nggak tiba-tiba diproduksi di nervus vagus, enggak, atau misalnya tiba-tiba ada di neuromuscular junction, enggak. Dia mainly ada di brainstem dan hipotalamus. Nah, ini yang terkenal, ini adalah locus ceruleus di pons, seperti itu. Kalau norepinefrin tuh terkenalnya, kalau kita dari SMA, SMP gitu kan diajarinnya dia noradrenalin sih, noradrenalin. Norepinefrin sama noradrenalin itu adalah hal yang sama. Jadi kalau teman-teman tahu, adrenalin itu kalau nggak salah ya, itu kesukaannya orang US kalau ngomong. Kalau epinefrin and friend itu dia kesukaannya penamaan orang Europe. Jadi kalau misalnya teman-teman buka textbook beberapa itu, kalau misalnya teman-teman melihat ada perbedaan di sini, nah itu biasanya kelihatan siapa yang nulis di textbooknya. Tapi ini sejauh pengamatan dari saya ya, bisa salah bisa iya. Kalau untuk dari norepinefrin ini, dia satu wakefulness, alert, ya semacam temannya adrenalin lah bahasa kasarnya. Dan juga kalau misalnya teman-teman tahu, norepinefrin ini biasanya sering dibuat obat kalau misalnya ada shock hipovolemik dan segala macamnya. Jadi memang dia fungsinya untuk ada beberapa fungsinya untuk eksitasi dan juga ada inhibisi seperti itu. Terus kalau untuk dopamin sendiri, dopamin itu dia lumayan terkenal ya. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman baca yang pop psikologi yang psikologi yang di Twitter atau apa, itu kan kayak dopamin itu selalu berkaitan dengan mood atau misal dengan reward, dengan dengan misalnya kayak teman-teman kecanduan reels IG, TikTok segala macam, itu kan selalu dopamin detox apa segala macam. Nah, dopamin ini memang ada berkaitan dengan reward dan segala macam, tapi juga ada yang berkaitan dengan motor. Dan dia sangat terkenal diproduksi di substansia nigra. Jadi kalau misalnya dopaminnya bermasalah, turun nih, itu dia bisa inhibit sesuatu yang namanya Parkinsonism, seperti itu. Kalau untuk dari selanjutnya untuk glisin ya, glisin ini dia kalau di sini jelaskannya inhibisi ya. Saya kalau nggak salah pernah baca di Sherwood juga pada akhirnya inhibisi dan diproduksi di spinal cord kalau di sini. Kalau tambahannya ya, kalau nggak salah itu, seingat saya glisin ini berkaitan dengan motor kontrol. Tapi setelah itu saya agak lupa dia apa yang menjadi sebuah distinction-nya ya. Terus GABA. GABA ini sangat terkenal dengan inhibitoriknya, gamma aminobutyric acid ini. Setahu saya, jadi kalau misalnya teman-teman
minum alkohol atau apa, itu nanti dia ada sedikit banyak efeknya ke GABA ini juga. Jadi teman-teman semakin consciousness semakin turun, terus nah akhirnya karena apa? Karena juga ini mengaktifkan yang inhibition seperti itu GABA ya. Terus untuk dari setahu saya GABA ini sangat banyak di CNS seperti itu. Cuma mungkin saya akan coba buka-buka lagi gimana-gimananya. Saya agak lupa soalnya. Kalau untuk glutamat ini eh, dia mainnya di ini, setahu saya di central nervous system. Jadi dia sangat terkenal untuk eksitasi. Dia kalau misalnya teman-teman nanti menggali di Gaiten yang agak babak akhir, dia itu nanti mainnya di ini biasanya. Nanti ketemu misalnya di bagian learning atau semisal bagian membuat apa namanya urusan dengan reseptor NMDA segala macam itu punyanya glutamat. Terus kalau untuk serotonin ini lumayan terkenal ya. Jadi kayak dopamin dan serotonin ini pasti lumayan teman-teman sering ketahui bahwa kalau untuk dia itu banyak. Dia memang satu diproduksi oleh median rape. Dia juga ada perpanjangannya apa namanya sampai spinal cord dan segala macamnya. Fungsinya itu satu banyak setahu saya. Satu kalau misalnya sleep wake cycle, terus kalau misal makan, terus ada learning, jadi lumayan banyak, tapi saya masih belum mendalami secara detail kalau untuk serotonin. Terus kalau untuk nitric oxide, dia itu terkenalnya di bagian ini, memori. Ada di bagian konsolidasi juga, konsolidasi short term dan long term ya, saya kurang paham juga. Kalau untuk dari ini setahu saya banyaknya juga di CNS seperti itu. Terus untuk dari neuropeptide ini seperti apa? Jadi kalau teman-teman tadi memperhatikan, jadi kalau untuk dari siapa namanya neurotransmitter yang kecil-kecil itu dia kan produksinya lokal ya, lokal di dekatnya saraf ini kan. Jadi dengan mitokondria di sini itu dia udah sufficient untuk memproduksi dan apa namanya degradasi seperti itu. Tapi kalau neuropeptide karena dia molekulnya sangat besar, dia itu diproduksinya di soma. Dia diproduksi di soma karena dia bentuknya ini kan rantai rantai protein yang panjang. Kalau misalnya teman-teman ingat rantai protein panjang, berarti kan dia membutuhkan kayak satu transkripsi DNA, terus nanti juga translasi jadi rantai asam amino, terus nanti juga ada post processing dari setelah rantai asam aminonya terbentuk, ada yang dipotong, ada yang apa yang di ribosom. Nah, baru setelah di sini jadi protein jadi baru ditransport lewat akson, lewat sini baru sampai akhirnya di ujung dendrit seperti itu. Itu secara garis besar seperti itu. Nah, ini kan udah dijelaskan yang tadi lewat Golgi, lewat protein, lewat apa. Nah, ini nanti lewat akson seperti itu. Jadi dia cerita garis besarnya seperti itu. Nah, terus karena dia lebih ribet bikinnya dan lebih gede dan lebih kompleks, dia kuantitinya lebih kecil. Cuma bedanya kalau semisal potennya neuropeptide ini lebih oke. Karena apa? Karena satu dia memang ada satu ada reseptor khusus yang bisa kalau misalnya diterima ya. Kalau misalnya kita lihat tadi kan kayak neurotransmitter itu kan kalau misalnya diterima kan cuma lokal-lokal di possinap aja. Tapi kalau misalnya yang neuropeptide ini dia bisa akses ke sel lebih dalam dan intinya komennya bisa lebih kompleks seperti itu. Nah, jadi misalnya kayak dia bisa sampai ngefek ke gen. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya ini ada suatu akson menghasilkan suatu neurotransmitter, neuropeptide gede-gede. Terus ini ada sel yang diefek di sini. Ketika ini sudah masuk nempel sini, nanti tergantung dari neuropeptide-nya, apakah dia yang apa yang bisa tembus lipid bilayer atau yang enggak. Itu ada mekanisme sendiri. Tapi setahu saya bisa ada yang sampai nempel ke alat-alat di DNA ini, dan itu langsung bisa altering gen expression itu. Makanya bisa activation or deactivation of specific gens di sini. Terus ada yang year, day, ada yang month on years. Ya simple. Saya kalau teman-teman tahu kalau misalnya pubertas itu kan dia
diaturnya sama hormonnya. Nah, ini kan ada proses yang tahunan seperti itu. Kayaknya sangat sulit untuk misalnya pubertas itu hanya dikontrol misalnya lewat neurotransmitter tuh kayaknya sulit. Dia butuh sesuatu yang lebih poten dan tahan lama seperti hormon-hormonan seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu kita akan membahas, kalau saya lihat-lihat itu sebenarnya lebih ke arah potensial aksi ya. Jadi kayak ini ya, ini kan terakhir kita bahas di neurotransmitter. Terus kalau semisal kita turun ke bawah, ini full tentang potensial aksi sebenarnya. Potensial aksinya dibagi jadi dua, potensial aksi yang punyanya di soma sama potensial aksi yang di dendrit, yang di menjelang postsinaps seperti itu. Sebenarnya kalau dari saya pribadi menawarkan ke teman-teman ini ada dua. Satu, saya bacakan di sini, di textbook atau teman-teman post terus lihat video potensial aksi yang di tempat lain. Karena ketika saya baca ini nyata tidak oke. Cuma ternyata saya ingat ternyata kalau misalnya di Sherwood itu lebih gampang penjelasannya. Jadi mungkin kita akan loncat dulu ke Sherwood mungkin ya, untuk bagaimana penjelasan potensial aksinya. Karena kalau di Sherwood itu dia dijabarkan, dapat angkanya dari mana, penjabaran rumusnya gimana, terus kayak definisi minus dan positif ini gimana. Sedangkan kalau misalnya di Guyton nih dia tiba-tiba ya positif 61, negatif, tapi kayak nggak diberikan, tidak diberikan konsep kenapa dia positif dan negatif. Jadi mungkin kita mundur dulu ke Sherwood mungkin ya. Jadi kalau untuk dari coret-coretannya di Sherwood itu yang pertama gini. Yang perlu diperhatikan teman-teman ada sesuatu yang namanya konsentrasi dan permeability. Jadi simpelnya kita perlu tahu siapa yang di dalam dan siapa yang di luar seperti di dalam sel. Karena apa? Karena dia akan mempengaruhi negatif dan positif. Sebenarnya apa itu negatif dan positif tadi itu? Misalnya ada yang negatif 45, ada yang positif 20. Itu sebenarnya adalah gradien atau sebuah perbedaan antara di luar dan di dalam. Terus apa bedanya kalau positif, apakah kayak baik atau negatif jahat? Enggak. Itu dia adalah sebenarnya hitung-hitungan matematika, atau karena kalau teman-teman ingat di SMA itu kan kalau logaritmanya misalnya 5/10 atau misalnya jadi log setengah, itu kan bakal negatif kan hasilnya. Sesimpel kayak gitu. Apa kok ada 5 dan 10 tiba-tiba? Jadi 5 ini menggambarkan, ini adalah sebuah konsensus ya. Jadi kayak ilmuwan itu sebenarnya suka-suka kalau misalnya di rumus ini siapa yang ditaruh di atas, siapa yang ditaruh di bawah kayak gitu. Misalnya bisa aja kayak misalnya aku naruh ini kan kalau dari rumus kan C0. C0 itu apa sih? C0 itu kan sesuatu yang outside per inside, ya kan? Jadi outside per inside, ya kan? Kalau misalnya aku mau ubah inside per outside ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma itu ilmuwan kan sesimpel sudah ada konsensus. Jadi yang di atas itu adalah yang outside, yang di bawah adalah yang inside, konsentrasinya, minimolnya. Nah, sesimpel kita akan bukan menghafalkan ya, tapi kayak kita akan mengetahui siapa yang di dalam dan siapa yang banyak di luar. Seperti yang tadi aku jelaskan, yang banyak di dalam itu adalah yang K+. K+ dan K+. Jadi di dalam ini, katakan di dalam itu 150, di luar itu 5. Di dalam ini 150, di luar ini 5. Karena dia outside per inside, berarti kan 5/150 kan. Nah, 5/150 dimasukkan ke sini, ke rumusnya nurse ini. Nurse ini jadinya, kita lihat, electrical equilibriumnya dari K+ dari kalium adalah 61 log 5/150 milimol. Jadinya karena begini dan begitu, akhirnya keluarlah angka minus 90 seperti itu. Cuma ingat teman-teman, jadi kalau menghitung ini itu sementara kita di awal-awal tuh kita pisahkan satu persatu terlebih dahulu biar nangkep. Jadi kita ngitung yang kalium ini equilibriumnya berapa,
Terus kalau yang nanti natrium ini equilibriumnya berapa, terus nanti ada lagi tambahan komponen-komponen yang lain seperti itu. Nah, terus kita sesimpel ngitung nih, misalnya yang kalau misalnya ekstraseluler konsentrasinya lebih banyak itu kan natrium. Natrium 150 per 15, terus dimasukkan ke equationnya Nernst tadi itu, maka nanti keluarlah dia, mana ya kalau untuk yang, nah dia nanti keluar Na-nya, ENA-nya adalah 61. Jadi sesimpel kita simpan ya, E yang Na tadi, Na plus sama dengan 61 mV. Kalau yang E yang kalium sama dengan berapa ya tadi? Minus 90 mV. Terus teman-teman juga perlu mengingat bahwa ternyata di dalam sel ini dan juga di sel saraf yang di sel soma yang kau dicontohkan di guidance tadi ya, itu rata-rata konfigurasinya gini. Jadi ada kalium, nah terus ada natrium, ada klorida. Klorida ini di luar kan, di luar lebih banyak segala macamnya. Terus nanti klorida juga dihitung, nanti ketemu berapa. Nah, terus jangan lupa di sini ini di dalam tubuh kita ini ada protein-protein dan enzim dan apa segala macamnya, protein struktural itu banyak, dan somehow kalau di Sherwood ini jelaskan bahwa dia itu sifatnya negatif. Cuma saya ingat, saya agak lupa kalau misalnya negatifnya ini negatif berapa, seperti itu. Tapi somehow si ini di-ignore kalau misalnya dari CL-nya. CL-nya itu dia tidak contribute secara langsung untuk dari equilibriumnya. Ini kan dihapus, terus anionnya juga nggak dihitung. Jadi yang dihitung adalah cuma yang ini aja. Jadi untuk satu sistem di sini, semua itu dihitung. 61 log sekian, akhirnya ketemu bahwa bahwa equilibrium sesuatu itu adalah minus 69, seperti itu. Mungkin itu jalan ceritanya kenapa tiba-tiba keluar angka minus 69 di sini. Kalau di sini tuh menurut saya nggak terlalu dijelaskan ya. Kayak tiba-tiba minus sekian, minus sekian. Nah, kalau di Sherwood tadi kan minus 69. Ternyata kalau di sini itu minus 65, ya nggak masalah, itu karena mungkin perbedaan data konsentrasi dari Na plusnya, terus K plusnya, dan sebagainya, kayak gitu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tentang generation dari action potential. Jadi kalau dari action potential ini, jadi gini, kan sesimpel ini kan, mungkin saya gambar di sini ya, komputer screen, terus saya coba gambar di PowerPoint. Jadi kalau di sel dendrit ini kan akson, ini dendrit. Jadi di sini memang akan ada semacam perubahan dan pengeluaran dari tadi itu, siapa namanya, antara yang pemain utamanya kan natrium, kalium. Sebenarnya ada Cl dan anion yang plus, tapi tadi ini nggak masuk perhitungan yang Nernst tadi itu ya. Nah, kalau ini udah jalan, maka di sini akan terpicu. Nanti teman-teman mungkin akan bisa lihat animasinya ya. Kenapa kok tiba-tiba perbedaan plus dari ion-ion ini ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, itu jadi seolah-olah listrik itu loncat dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini, seperti itu. Itu kayaknya better lihat animasi di luar karena agak sulit kalau kita gambar saja ya. Selanjutnya ini kita sudah di penghujung bab ini. Jadi ini sisa tinggal 5 halaman dan setelah saya coba baca ini sangat pendek sebenarnya, nggak yang gimana-gimana. Jadi kita langsung bahas yang pertama dari sini. Jadi paragraf sepanjang ini tuh ceritanya adalah ini, yang bagian sini. Ceritanya adalah kalau di dalam soma itu yang ini
semuanya seragam. Karena apa? Karena ion dan elektrolitnya dianggap berdistribusi merata. Jadi nggak ada misalnya di bagian sini itu minus 70, di bagian sini minus 60 itu nggak ada. Semua di sini adalah minus 65, seperti itu. Itu adalah cerita dari paragraf ini. Untuk bagian paragraf ini ke bawah, ini sangat simpel dalam artian untuk dari seluruh eksitasi dan yang ditunjukkan dari grafik ini kan dikeroyok ya. Jadi semisal ada eksitatorik yang mempengaruhi ini, dan juga mungkin ada inhibitorik yang mempengaruhi ini. Itu terjadi dalam waktu 15 milisecond. Apapun itu. Mau eksitatorik atau inhibitorik, yang penting dalam waktu 15 menit ini ada suatu kejadian. Karena apa? Karena kalau semisal sudah lewat dari 15, maka ini terset jadi 0 lagi. Jadi, kalau semisal mau ada keroyokan nih, misalnya kayak awalnya kalau semisal kita baca di sini, ada satu terminal, jadi cuma satu ini saja. Satu ini saja, biasanya cuma antara range 1 sampai sekian milivolt. Kalau semisal mau menaikkan dari restingnya itu kan berapa? Resting itu kan minus 60 kan. Minus 60 untuk bisa sampai ke threshold. Threshold itu kan minus 45. Nah, minus 45 ini kan butuh berapa? Sekitaran 15-20an kan untuk positifnya. Jadi setidaknya memerlukan banyak sekali terminal-terminal secara keroyokan untuk menciptakan gradiennya. Dan di sini terlihat bahwa kalau cuma katakan ya secara skematik 2, dia itu cuma bisa membawa sesuatu itu menjadi minus 30, minus 40-an. Tapi kalau semisal keroyokannya ramean, dia bisa membawa sampai di sini itu minus 10. Kalau semisal ternyata di sini dikeroyok itu udah ada minus 20 sampai minus 20, tapi begitu ada inhibitorik jadi turun jadi minus 75. Dan ini pada akhirnya, gimana cara ini akan terjadi dalam 15 menit. 15 milisekund maksud saya. Itu definisinya, kalau yang dikeroyokkan itu, secara jumlah, itu adalah spatial summation. Kalau dalam hitungan waktu, itu adalah temporal summation. Seperti itu. Lalu, di sini ada suatu konsep yang menurut saya, ini baru dijelaskan di guidance, saya nggak menemukan ini di Sherwood. Jadi, ada alasan kenapa kok lama-kelamaan, ini kan sudah ini nih bahasa kasarnya, sudah dieksitatorik kan, jadi harusnya lebih positif kan. Tapi kenapa kok lama-kelamaan ini jadi lebih negatif seperti itu? Harusnya mungkin ya di pikiran saya, kalau misalnya ini udah minus 30, ya di sini minus 30, dan di sini minus 30 seperti itu. Kenapa kok tiba-tiba ini minus 30, terus lama-kelamaan jadi minus 40, dan kok malah lama-lama jadi setelan pabrik, jadi minus 50 misalnya kayak gitu. Karena ada alasannya di sini. Ada yang namanya decremental conduction. Nah ini, decremental conduction. Kenapa kok bisa terjadi decremental conduction? Karena satu di sini, dendrit itu panjang. Membrannya thin dan partially permeable to potassium and chloride. Jadi bocor di bagian kalium dan klorida. Sehingga sesuatu yang tadi positif yang sudah dipacu oleh akson sebelum-sebelumnya itu lama-kelamaan hilang karena ini leaky electric current seperti itu. Semakin jauh excitatory synapse dari soma itu juga dekrementalnya semakin tinggi. Jadinya kalau semisal sinapsnya dekat soma itu lebih punya efek dibandingkan yang tempatnya jauh. Jadi kalau semisal saya memacu misalnya ada neuron yang sinapsnya di sini, itu lebih impactful daripada misalnya neuron yang tempatnya di sini. Karena apa? Karena lebih dekat dan dekremental sampai ke akson hiloknya itu lebih sedikit, seperti itu. Untuk yang di bagian sini, dijelaskan bahwa untuk dari state of excitation dengan rate of firing. Apa maksudnya? Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa ternyata tidak semua neuron itu diciptakan sama. Jadi mereka memiliki settingan pabrik yang berbeda-beda. Ada yang satu sangat gampang untuk dipicu misalnya.
Jadi kayak misalnya cuma dikasih 5, dia sudah kepicu. Sedangkan neuron 3 ini dipicu 20 baru jalan. Tapi ada, kita lihat frequency of discharge. Jadi kekuatan yang dilepaskan lah bahasa kasarnya. Mungkin kayak semacam kapasitor ya definisinya ya. Jadi kalau semisal untuk dari sini dikasih 5, dia mungkin gampang kepicu, tapi dia mentok mungkin berapa ini? Mentok di 500 frekuensi rate discharge-nya. Kalau neuron 3, dia sulit dieksitasi, tapi sekali kalau udah terlanjur eksitasi, mungkin dia langsung bisa memberikan 600 seperti itu. Cuma kalau di sini, problemnya, kalau menurut saya pribadi ya, dia nggak dijelaskan. Misalnya kayak yang neuron 1 ini emang apa gitu loh. Terus neuron 3 ini apa? Maksudnya kayak konteks medisnya atau konteks organnya itu tidak dijelaskan sebenarnya. Dia cuma dijelaskan, oh ya dia memang dia ininya beda. Tapi misalnya apakah misalnya yang di CNS lebih mudah tereksitasi dibandingkan di medula spinalis, ataupun misalnya kayak di perifer itu lebih sulit atau gimana, itu masih tidak ada penjelasannya kalau di sini. Lalu ini sudah menginjak halaman terakhir ya. Untuk special characteristic on synaptic transmission. Jadi satu, ternyata potensial aksi itu tidak mungkin selamanya terpacu. Dalam artian misalnya kayak terus-terusan tereksitasi itu enggak. Pasti ada suatu titik di mana saklar apa namanya sekringnya itu akan nyala dan alirannya ini akan mati seperti itu. Karena apa? Karena satu ada namanya fatigue of synaptic transmission. Kalau semisal kita kejang-kejang ya. Nah, di sini dicontohkan ada kejang-kejang. Kejang-kejang itu kan adalah sebuah apa ya, istilahnya ketika otak ini secara parsial ataupun secara komplit itu mengalami eksitasi yang berulang-ulang dan berlebihan di otak ini. Lama-kelamaan kejang itu kan pasti akan berhenti ya, nggak mungkin ada kejang itu 24 jam kejang-kejang terus-terusan. Dia pasti kalau misalnya di kejang demam mungkin definisinya bisa 5-10 menit seperti itu. Nah, kenapa kok bisa berhenti? Karena satu, kita bisa melihat ada 3 alasan di sini. Yang pertama, excitatory terminal cuma sanggup untuk ada terciptanya 10.000 action potential. Satu, karena dia adanya postsynaptic membrane receptor yang diinaktivasi. Somehow mungkin regulatory homeostasisnya seperti itu. Dua, adanya slow development of abnormal concentration of ion inside the postsynaptic neuronal cell. Terus, 3 juga ada depleted neurotransmitter. Mungkin seperti itu penjelasannya. Nah, ini di sini. Not enough excitatory transmitter. Yang menarik bagi saya ini, dan mungkin sangat penting ya, maksudnya untuk klinis ke depannya, efek dari asidosis dan alkalosis terhadap synaptic transmission. Jadi, kalau semisal alkalosis atau semisal ada asidosis, itu bisa mempengaruhi secara drastis. Kalau di sini dijelaskan, alkalosis bisa meningkatkan neuronal excitability. Ketika saya coba cari kenapa, jadi yang pertama adalah kita bisa melihat kalau untuk dari kanal NA, kanal NA itu lebih stabil kalau semisal pH-nya itu pH-nya tinggi. Jadinya untuk dari proses depolarisasinya itu dia lebih lama. Jadi lebih mudah tereksitasi. Dua, kanal kalium. Kanal kalium itu ada penurunan aktivitas kalau semisal dia lagi alkalosis. Sehingga kalau kanal kaliumnya sulit untuk sulit untuk membuka, maka proses repolarisasi itu akan semakin lama. Sehingga ini akan meningkatkan neuronal excitability. Dan akhirnya juga kalau semisal adanya alkalosis, ion Ca2+ itu juga akan lebih mudah untuk masuk ke dalam sel seperti itu. Jadinya dari electrolyte imbalance ini itunya akan berefek pada excitabilitas. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Kalau semisal asidosis, maka dia akan depress neuronal activity. Kalau depress, maka biasanya kalau misalnya di klinis itu biasanya kalau asidosis itu ada yang
koma hepaticum. Ada koma hepaticum dan juga ada koma ada karena misalnya KAD dan juga diabetik asidosis seperti itu. Jadi ini yang membuat orang-orang tuh jadi koma seperti itu kalau misalnya ada asidosis. Lalu juga di sini dijelaskan kalau misalnya hipoksia ya juga sulit excitability-nya. Kalau semisal ada beberapa zat aditif itu dia akan mengefek, misalnya kayak kafein, teofilin, teobromin itu semisal kita minum kafein maka akhirnya dia sulit untuk depres, akhirnya dia increase terus kan. Lalu ada juga semisal di sini ada anestetik increase neuronal membrane threshold eksitasi. Jadi lebih sulit untuk melakukan eksitasi, dan ini contohnya adalah lidocaine. Lidocaine ini dia blok dari Na+. Nah, ini jadi lebih sulit. Lalu juga di sini kita melihat bahwa ada synaptic delay misalnya, interaksi yang lain ya. Kalau semisal di sini kita melihat bahwa ada jarak 0,5 milisecond. 0,5 milisecond itu kalau misalnya kita menggunakan yang chemical tadi kan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan chemical, kita bisa menghitung delay-nya, lalu kita bisa melihat dari inputnya bagaimana, dengan serangkaian eksperimen kita bisa mengetahui berapa jumlah neuron yang ada di sirkuit ini. Dan itu mungkin pembahasan semua dari bab 46 ini. Oke, selamat malam. Jadi kita langsung saja untuk membahas tentang yang soal di akhir ya. Ini soal review dari Guyton-nya sendiri. Jadi coba kita intip ya. Jadi kita coba nomor 1 dulu. Nomor 1 bisa di-post dulu untuk dibaca. Selanjutnya adalah, jadi presynaptic neuron innervate dendrites of a postsynaptic neuron. Terus pertanyaannya adalah, ini transfer ke somanya ini lewat proses apa? Ada action potential sampai electrotonic conduction. Kita coba bahas satu persatu. Seperti yang tadi dijelaskan di sebelumnya, pertanyaannya itu jawabannya ada di sini. Kalau semisal ada sesuatu datang ke sini, dari sini sampai ke sini itu lewat apa? Apakah action potential? Apakah lewat electrotonic current? Apalah itu? Jawabannya adalah electrotonic current di sini. Kalau untuk dari sini ke sininya. Kenapa kok bukan action potential? Karena action potential itu baru happen di sini. Jadi di sini tidak ada eksitasi yang bisa sampai menciptakan action potential. Karena apa? Karena untuk bisa sampai threshold-nya itu sulit sekali. Karena kanal-kanal di sini itu tidak seadekuat itu untuk menciptakan threshold. Threshold itu baru tercapai di sini. Kenapa? Karena di sini 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan di bagian-bagian sini, seperti itu. Jadi di sini cuma sekedar mengalir arus electrotonic current, tapi bukan action potential. Jadi kalau misalnya kita lihat action potential jelas enggak, active transport enggak. Toh ininya kan juga lewat sini kan. Nggak bisa gambar. Nah, ini saya akson hiloknya. Terus misalnya dari sini ke sini kan kita tidak lewat membran apapun ya. Jadi active transport ini tidak masuk. Capacitive discharge enggak, ini bukan kayak kapasitor. Diffusion itu kalau yang saya tahu, kalau misalnya dari Sherwood, dari Guyton di awal-awal itu dijelaskan kalau dia melibatkan adanya membran seperti ini, membran permeable gitu-gitu. Sedangkan konteksnya ini si ion-ion itu udah masuk dari dalam sini ke soma di tengah. Jadi jawabannya adalah yang E. Terus nomor 2 ada substance, bisa di-post dulu ya. Oke, dari transmitter ada substance dirilis dari presynaptic dari minus 60 jadi minus 62. Jadi minus 60 ke minus 62. Berarti secara garis bilangan dia kan ke sini ya. Nah, pertanyaannya tinggal kita eliminasi excitatory atau inhibitory. Inhibitory dong, karena kalau misalnya excitatory harusnya dia naik jadi minus 58, jadi minus 50 misalnya. Nah, pertanyaannya tinggal inhibitorinya apakah plus 2 atau minus 2. Kalau kita lihat di Sherwood dan juga pembahasan di atas ya sebenarnya, cuma saya nggak tahu kalau tepatnya di mana kalau yang di sini. Konsensusnya kalau inhibitori dia itu minus.
karena dia semakin menandakan dia semakin hiperpolar kan, seperti itu. Kalau misalnya dia plus 2 itu adalah punyanya dari excitatory. Jadi jawabannya adalah yang D. Terus nomor 3, all of the following neurotransmitter are released from the physical except one. Which one is the exception? Jadi ini sangat tergantung dengan konsep yang teman-teman tahu adalah lipophobic dan lipophilic. Mana yang bisa tembus dari membran, mana yang dia perlu transporter seperti vesikel untuk keluar dari sel. Kalau semisal dia lipophilic, lipofobik ya berarti. Kalau dia lipofobik berarti dia membutuhkan sebuah vesikel. Contohnya adalah asetilkolin, glutamat, glisin, dan sebagainya. Kalau misalnya dia filik berarti dia bisa lewat lipid bilayer, jadi dia tidak perlu. Mana pertanyaannya? Pertanyaannya jawabannya ada di sini. Nah, nitric oxide specifically secreted by nerve terminal, yang dimana dia itu tidak di-store dalam vesikel, dia disintetis langsung diffuse keluar. Karena apa? Karena dia langsung bisa keluar lipid bilayer, seperti itu. Jadi dia memang agak ngapal sih. Jadi bukan sebuah pertanyaan yang oke menurut saya. Termasuk di nomor 4 ini. Mana yang inhibitor dari yang diproduksi di spinal cord? Kalau kita bisa review dari yang sebelah-sebelahnya ini ya. Nah, di sini. Jadi kan kita lihat mana yang spinal cord. Spinal cord itu norepinefrin enggak. Dia di locus ceruleus. Kalau di dopamin dia di substantia nigra. Glisin dia di spinal cord, dia inhibitory. GABA dia di spinal cord juga, dia inhibition. Terus glutamat dia di cerebral cortex, nervus, dia bisa excitation, seperti itu. Serotonin dia median rave, terus dia depends ya. Kalau di sini sih bilangnya konteksnya adalah inhibitor untuk pain. Nah, dan juga inhibitor untuk beberapa action. Kita tinggal lihat di sini. Mana yang main inhibitory neurotransmitter? Kalau dari saya jawabannya glisin, karena saya yang glutamat tadi kan acetylcholine dia di mana-mana. Norepinefrin enggak, histamin juga bukan. Dia enggak terbatas di spinal cord. Glutamat itu juga apa tadi glutamat itu? Glutamat juga excitation. Jadi jelas enggak. Jadi glisin. Terus nomor 5 ini kayaknya nggak ada di pembahasan ya. Maksudnya di bukunya, soalnya kalau saya pakai buku review itu review yang edisi paling baru. Tapi kalau Guyton yang edisi yang bukunya beredar di Indonesia, yang edisi 13. Jadi kayaknya kalau saya nyari-nyari 15 ini nggak ada ya. Terus coba kita nomor 6. Mana yang chief inhibitory transmitter in the brain? Acetylcholine bukan, kelihatan. Glutamat tadi itu kan dia selalu excitatory kan, jadi enggak. Nah, pertanyaannya tinggal yang norepinefrin dan BCE lah. Kita tinggal lihat chief inhibitory ya. Cause always inhibition, GABA. Kita simpan ya GABA. Serotonin tadi juga inhibitor bisa. Terus sisa apa tadi? Norepinefrin dia ada yang activate, ada yang excitatory. Jadi sisa 2 antara GABA dan serotonin. Tapi kalau dari saya lebih condong GABA karena dia bilangnya chief inhibitory, dan kalau yang saya coba lihat di berbagai sumber juga GABA ini lebih lebih inhibitor lah kalau di brain itu. Terus nomor 7 ini mana yang kalau misalnya ada IPSP berarti kan yang membuat turun ya dari minus 60 jadi lebih negatif. Nah, kita lihat kalau semisal voltage gated calcium channel itu kayaknya bukan tempatnya. Dia tempatnya di beberapa organ tertentu, misalnya kayak jantung dan sebagainya. Terus kita tinggal lihat antara kalsium, potasium, dan sodium. Berarti kan tinggal lihat kalsium itu kan tempatnya di luar ya, kalsium. Kalau semisal dia masuk berarti dia jadi lebih positif kan, lebih positif. Berarti dia EPSP biasanya. Atau semisal kayak yang sodium tuh masuk, dia jadi lebih positif. Sedangkan kalau misalnya dia potasium kan dia keluar tuh. Kalau misalnya potasium keluar, dia jadi lebih negatif, jadi minus 70. Jadi jawabannya adalah yang B.
Terus nomor 8, fatigue ini of synaptic transmission ini bisa karena following except one. Apa kecualinya? Kita tinggal lihat di jawaban yang belakang tadi ya. Oh, yang ini. Jadi fatigue ini karena satu, transmitter substannya dia itu habis, exhaustion ya, exhaustion atau main exhaustion. Dua, terus ada inactivation of receptor dan juga adanya abnormal concentration of ion. Kita tinggal lihat. Abnormal ion concentration betul, receptor inactivation betul, transmitter depletion betul. Nah, sebenarnya kalau dari saya kayaknya agak bingung. Diminished electrotonic potential ini apakah sebenarnya sama dengan yang abnormal ion concentration? Karena ion-ion ini kan berhubungan dengan kelistrikan juga ya, dengan current, electrotonic current. Nah, sedikit-dikitnya diminished electrotonic potential berarti dia potensialnya habis. Jadi kayak dalam artian awalnya ini jadi minus 60, tangkap saya ini ya, itu nanti jadi 0. Kalau 0 kan berarti benar-benar netral, nggak plus nggak minus. Cuma apakah sedemikian itu? Karena kayaknya di luar yang natrium, kalium, Cl, terus ada Ca2+, itu juga ada anion protein yang di dalamnya yang selalu membuat di dalam ini negatif. Jadi kalau saya untuk bisa diminished electrotonic potential ini berarti hebat banget kalau bisa sampai membuat dia 0. Jadi sementara kalau dari saya mungkin jawabannya B seperti itu. Terus kalau untuk dari nomor 9 ke bawah kayaknya itu sudah punya bab 47. Jadi kita cukupkan pembahasannya untuk malam ini seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga lancar untuk belajarnya.